Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Pada kali ini saya akan lebih menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan citra digital. Citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bidang dua dimensi. Berdasarkan jenis warnanya, citra dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan citra biner. Jadi citra RGB merupakan citra yang berwarna, grayscale itu merupakan citra keabu-abuan, dan citra biner adalah citra yang nilainya hanya 2. Kalau nggak merah ya kalau nggak hitam putih, seperti itu. Citra RGB merupakan citra yang tersusun oleh 3 buah kanal atau 3 buah layer, yaitu layer merah, hijau, dan biru. Pada citra RGB 24 bit merupakan pasangan dari 3 buah layer. Jadi kan dalam satu layernya 8 bit, berarti 8 kali 3 24 bit. Masing-masing color memiliki nilai pixel dengan kedalaman bit 8. Jadi setiap layer itu memiliki 8 bit. Nah, maksud dari 8 bit adalah setiap pixelnya memiliki kandungan warna sebanyak 2/8 256 warna. Jadi setiap pixel di setiap layer RGB memiliki warna dari 0 sampai 255. Setiap pixel pada citra RGB memiliki nilai intensitas yang merupakan kombinasi dari nilai RGB. Variasi warna pada setiap pixel citra RGB sebanyak 256 ya, dikalikan sebanyak 16.777.216. Jadi nilai yang dimiliki oleh warna RGB itu variasi warnanya ada sebanyak 16.777.216. Jadi warna yang dimiliki oleh RGB sangat banyak sekali, sehingga kedetailan dari sebuah gambarnya, variasi dari sebuah gambarnya sangat banyak. Oke, selanjutnya citra grayscale. Grayscale adalah keabu-abuan. Merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna. Jadi grayscale ini hanya memiliki satu layer. Pada citra grayscale 8 bit, setiap pixelnya memiliki nilai intensitas warna yang memiliki variasi sebanyak 2/8. Sama seperti halnya RGB. Grayscale ini hanya ada satu layer, di mana satu layer komposisi warnanya ada sebanyak 256 warna. Di dalam grayscale ini, nilai yang ada di dalam pixelnya dari 0 sampai 255, di mana nilai 0 menyatakan warna hitam dan nilai 255 merupakan warna putih. Di antara 0 sampai 255 merupakan nilai keabu-abuan. Ada beberapa teknik untuk mengubah atau menghitung atau mengubah bagaimana RGB itu bisa menjadi grayscale. Di sini ada 3 buah metode yang bisa digunakan untuk menghitung RGB dari menghitung grayscale dari sebuah RGB. Jadi pertama, metode likeness di mana dia akan menghitung nilai maksimum ditambah nilai minimum di sebuah layer dan akan mengalikannya dengan 0,5. Jadi di sebuah layer akan dihitung berapa nilai maksimumnya, dan sebuah layer juga akan dihitung berapa nilai minimumnya, dan akan dijumlahkan dan dikalikan 0,5. Metode kedua yaitu average. Average ialah mengambil rata-rata dari sebuah pixel. Jadi pixelnya RGB tersebut akan dijumlahkan dan dibagikan menjadi 3. Metode selanjutnya adalah luminosity, di mana kita akan menghitung nilai alfa, beta, dan theta ya. Jadi 0,3 itu alfa, ini 0,5 itu beta, 0,11 itu theta, di mana alfa, beta, sama theta ini kalau dijumlahkan akan menjadi 1. Jadi dengan rumus seperti ini, luminosity akan menghasilkan sebuah citra
grayscale. Kita akan coba nanti. Selanjutnya adalah citra biner, di mana citra biner juga merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna. Jadi hanya ada satu layer ya. Jadi citra biner memiliki kedalaman sebanyak 1 bit. Nilai intensitas warna pada setiap piksel citra dibagi menjadi 2/1, yaitu 2 warna ya. Dimana warna 0 dinyatakan dengan warna hitam dan warna putih dinyatakan dengan angka 1, seperti itu. Jadi kita akan explore lebih jauh lagi di dalam pemrograman. Oke, sekarang kita coba langsung ke dalam pemrograman terkait dengan proses konversi data ini. Jadi di sini kita sudah punya file gambar namanya spanduk ya. Jadi sebelumnya kemarin ketika kita bikin program, coding yang kita buat ada di dalam command window. Jadi di sini ada teknis mengelompokkan sebuah coding sehingga kita tidak perlu lagi menulisnya berulang-ulang. Jadi kita akan menggunakan editor. Jadi untuk di dalam MATLAB editornya sudah ada, tinggal kalian panggil aja dengan menu edit, tuliskan edit di dalam command window ini, enter. Habis itu secara otomatis editor akan keluar. Nah, di sini tinggal kalian tuliskan perintah apa yang akan kalian buatkan atau coding apa yang akan kita buat di dalam MATLAB ini. Misalnya untuk clear digunakan untuk menghapus memori ya. Jadi CLC digunakan untuk menghapus layar. Misalnya saya ngambil gambar ya, gambar sama dengan imread spanduk.jpg. Oke, terus kita akan tampilkan isinya gambar show gambar seperti ini. Nah, ketika kita akan mau menjalankan tinggal di run, tapi sebelum di run ini akan meminta untuk disimpan. Serah kita simpan apa, misalnya T1 seperti ini. Nah, ini ketika dijalankan, jadi kita tidak usah menuliskan lagi di dalam command window. Jadi coding kita akan dikumpulkan dalam sebuah editor dan kita kasih nama filenya. Oke, selanjutnya kita akan explore, akan melakukan proses konversi dari warna gambar berwarna menjadi grayscale. Sebelum kita lanjutkan, sedikit intro terkait dengan pemahaman algoritma yang ada di dalam MATLAB ya. Jadi di dalam MATLAB ini nggak cuma perintah untuk gambar, algoritma seperti for dan if juga sudah ada. Jadi di sini misalnya saya akan buat algoritma atau program untuk menghitung ganjil dan genap. Jadi misalnya ada sebuah variabel A, saya isi 10. Saya akan tentukan 10 A ini ganjil apa genap. Jadi kita di dalam MATLAB juga ada perintah if. Jadi if, nggak usah pakai kurung buka ya. A, jadi kalau untuk menghitung modulus di sini menggunakan mod ya. Mod apa yang di mod A di mod 2. Jadi kalau hasilnya adalah 0 ya, maka ini adalah bilangan genap. Jadi kalau mau menampilkan tulisan, kita menggunakan perintah disep seperti ini. Jangan lupa ini sebuah string ya, petik 1, ini genap seperti ini, titik koma, terus else disep lagi, ganjil seperti ini. Jangan lupa habisnya if harus ada penutup, ada n. Jadi kalau ini dijalankan, nah, genap 10 adalah genap. Misalnya ini saya ganti 5, A adalah ganjil seperti ini. Oke, kita explore lagi lebih jauh. Kita akan gabungkan if dan dengan for. Misalnya saya tambahin di sini, saya akan menghitung 1 sampai 10, akan keluar 1 ganjil, 2 genap dan seterusnya. Jadi di sini kita akan menggunakan for ya.
Ini saya majukan dikit. Oke, kita akan buat for kita buat sebuah variabel a sama dengan 1 titik 2, iterasinya adalah a plus plusnya berapa? 1 ya. Terus batasnya sampai 10. Jangan lupa for ada n. Tulis n di sini. Nah, ini n-nya. Jadi di sini akan melakukan proses perulangan 1 sampai 10 ketika ini dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian mau menampilkan mau menampilkan isinya a, nah ingat, display ini hanya bisa diisi oleh string ya. Jadi kalau kalian di sini kalau kalian mau menggunakan ada dua buah komposisi yang akan ditampilkan di dalam display, kalian harus menggunakan metrik ya, array. Jadi kalian harus buat, misalnya saya mau menampilkan 1 adalah ganjil, 2 adalah genap. Jadi saya akan menampilkan a seperti ini. Oke, kita perhatikan dulu. Ini a juga, a seperti ini. Jadi ini adalah array, di mana arraynya adalah 1 baris 2 kolom. Jadi kalau ini dijalankan, nah di sini masih belum keluar a-nya. Kenapa? Karena di sini di dalam display ini datanya yang bisa ditampilkan adalah berupa string. Jadi angka a ini harus diganti dulu menjadi string. Jadi number num to str seperti ini, number num to str. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan seperti ini. Nah, kayak kurang spasi. Kalau mau ada spasi ya bisa kalian atur di sini, ada spasi seperti ini. Atau kalian juga bisa buat ada metriknya adalah kolomnya ada 3 seperti ini. Lah ini sama aja seperti ini, kolomnya ada 3, barisnya ada 1 seperti ini. Sama saja, tergantung kalian mengertinya bagaimana, logika kalian. Kalau saya tetap bikin 2 kolom saja ya, tapi ininya saya kasih spasi gini. Oke, seperti itu. Terus di sini selanjutnya kalian juga bisa membuat sebuah fungsi di dalam MATLAB ya. Maksudnya coding pengecekan ini bisa kalian ganti menjadi sebuah fungsi. Misalnya saya akan buat sebuah fungsi namanya check. Tinggal dibuat aja file di sini. Function ya, function. Jangan lupa ketika bikin function harus ada n. Nah, sebelum function ini harus dikasih namanya apa? Misalnya check. Kalian harus ada parameternya. Parameternya adalah nilai misalnya. Seperti ini. Nah, ketika ini kalau kalian mau ada nilai balik di dalamnya, ada returnnya, misalnya returnnya ada di variabel a, misalnya a sama dengan seperti ini. Jadi tinggal kalian tentukan, tinggal kalian tulis aja isinya a di dalam fungsi ini. Apa isinya a? Jadi isinya a adalah ya ganjil genap. Jadi kita akan menghitung ganjil genap dari nilai ini. Jadi misalnya a sama dengan, pakai if ya, if mod nilai, 2 sama dengan 0. Jangan lupa n, saya kasih n dulu. Maka langsung a sama dengan, nah seperti ini, a sama dengan, kalau kalian mau menimpilkan nilai, jadi saya langsung bikin array num to str nilai spasi, kalau 0 adalah genap seperti ini. Else a sama dengan, saya bikin array num to str nilai tutup
spasi ganjil seperti ini, ini spasi ketik koma ya, seperti ini. Nah, jangan lupa ketika fungsi ini sudah selesai dibuat, ini disimpan, dan nama filenya harus sama dengan nama fungsinya. Kalau ini cek ya namanya harus cek gitu, seperti ini. Ini bisa ditutup. Jadi di sini ini sudah bisa digantikan ya. Jadi karena tadi returnnya berupa nilai, kita menggunakan display cek apa? Cek A ya. Seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan hasilnya sama, tapi di sini sudah menggunakan fungsi seperti ini. Oke, paham ya? Oke, bisa dicek lagi. Jadi di sini A sama dengan cek nilai, habis itu ada proses seleksi kondisi. Dan selanjutnya return dari sebuah A adalah array, di mana array-nya ada dua kolom, satu baris. Kolom pertama berupa nilai. Ya, di sini kenapa kok pakai 6 to str? Karena nilai ini adalah number. Itu yang ditampilkan di dalam display berupa ini ya, string ya. Jadi bisa kalian atur sendiri. Kalau nggak mau string ya tinggal A langsung ganjil genap atau seperti apa, terserah, tinggal kalian modif aja. Oke, selanjutnya kita akan coba ke dalam sebuah citra. Jadi kita akan coba menghitung atau menentukan grayscale dari ketiga metode. Jadi yang pertama kita baca gambar terlebih dahulu ya. Jadi misalnya gambar sama dengan im read spanduk.jpg. Sudah im read, kita ambil RGB nya ya. R sama dengan gambar semua baris, semua kolom, layar pertama seperti ini. Saya copy aja. Layar kedua, layar ketiga, ini R, G, dan B seperti ini. RGB nya sudah dapat. Jadi kita buat untuk metode pertama ya. Oke, sebelum ini kita akan menghitung maksimum. Jadi ini saya buat komentar dulu ya. Komentar itu maksudnya biar tidak dijalankan, soalnya saya akan menjelaskan mencari nilai maksimum. Misalnya A sama dengan saya contohkan dulu, koma 2 seperti ini. Nilainya A adalah ini. Jadi saya akan mengambil nilai maksimum dari A. Jadi kalau mau melihat nilai maksimumnya, kalau melihat dari sini maksimumnya adalah 43. Jadi fungsi untuk menghitung maksimum di dalam MATLAB kita menggunakan max A seperti ini. Jadi kalau kita jalanin, nggak usah titik koma biar tampil hasilnya. Nah ini max A saja, dia hanya akan melakukan proses penghitungan perhitungan maksimum berdasarkan kolomnya. Jadi berdasarkan baris ya. Jadi di dalam baris pertama, kolom pertama yang paling maksimum adalah 12, kolom kedua 43, kolom ketiga adalah 2. Jadi maksimumnya, untuk mendapatkan maksimum semuanya, jadi maksimumnya harus 2 kali ya, max A. Jadi max A, maksimum diambil dari maksimum A gitu ya. Jadi yang awalnya datanya ini dimaksimumkan menghasilkan ini, dan ini dimaksimumkan lagi, sehingga ini kalau di enter maksimumnya adalah 43 seperti itu. Ini juga berlaku untuk
Misalnya ini adalah ada 2 buah layer ya, ada buah A sama B gitu. Jadi kalian akan menghitung nilai maksimum dari ini 1, ini 50 lah gitu, ini 12, ini 3, ini 1, seperti ini. Jadi kalau kalian mau menghitung nilai maksimum dari A sama B, berarti A, B seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, nah ini nilai maksimumnya. Terus kalau ini mau dimaksimumkan lagi, ya tinggal dimaksimumkan terus gitu ya. Jadi ini adalah nilai maksimum di setiap pixelnya ya. Jadi kolom pertama maksimumnya adalah 50 dan seterusnya. Soalnya nilai maksimum dari kolom pertama, baris pertama adalah 50. Jadi kalau saya tampilkan dulu, ini A-nya, ini B-nya. Jadi ini A-nya, ini A-nya ya, ini B-nya. Ketika kalian mau menghitung nilai maksimum, ingat A dan B dimensinya adalah berapa? Barisnya adalah 2, kolomnya adalah 3. Hasil dari nilai maksimum ya akan sama gitu. Maksimum A, B. Ini seperti ini. Jadi yang ini paling maksimum ya 50, yang ini 15, yang ini 43, paling besarnya antara A sama B. Jadi dengan teknik ini kita bisa mengambil nilai maksimum dari sebuah array dan juga bisa mengambil nilai minimum. Jadi selain max ada juga fungsi namanya min. Min ya. Min seperti ini. Jadi di sini akan menghasilkan atau di sini akan menghitung nilai minimum dari sebuah array atau matrik. Oke, selanjutnya kita coba ke dalam gambar. Ini uncommand. Jadi RGB-nya sudah didapat dengan perintah seperti ini. Selanjutnya kita gray 1. Gray 1 adalah rumusnya di sini kalau kita menggunakan likeness adalah nilai maksimum ditambah nilai minimum dikali 0,5. Jadi di sini nilai maksimum itu hanya bisa menghitung 2 buah layer. Jadi kalau kalian mau menghitung 3 buah layer, hasil dari 2 layer dihitung lagi ya. Jadi max A, R, B ya. Habis itu hasil dari maksimum R, B itu dimaxkan lagi dengan R, ini G ya, nggak apa-apa sih, kebalik loh, hanya menghitung nilai maksimum. Ini ditambah dari nilai minimum min dari R, G, tutup dulu, habis itu dimaksimumkan dengan B. Nah setelah dijumlahkan, ini 2 dikurung dikali 0,5 seperti ini. Jadi dengan teknik seperti ini kalian akan menghasilkan nilai gray dengan metode pertama. Jadi saya langsung imshow gray 1 seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, nah ini hasilnya dengan metode likeness. Metode kedua adalah average. Average itu dengan menjumlahkan dari setiap layernya terus dibagi, diambil ini, jadi dibagi 3 ya. Jadi tinggal dijumlahkan terus dibagi 3. Jadi saya hitung lagi gray 2, dimana kalau kalian menjumlahkan ya tinggal R plus G plus B. Nah hasil jumlahan dibagi 3 seperti ini. Jadi kalau kalian mau bisa menampilkan, misalnya saya mau menampilkan 2 ya, jadi saya mau imshow gray 1 dan gray 2. Nah kalau kalian tekniknya imshow 2 kali seperti ini,
tampilnya hanya bisa satu, tidak bisa dua ya. Jadi kalau kalian mau bisa tampil dua, ditambahin figur di depannya, figur, koma seperti ini. Di depannya juga tambahin figur, sehingga dibuatkan figur 1 dan figur 2. Nah ini teknisnya. Jadi ini dengan metode likeness ya, yang ini average. Jadi kalau kalian misalnya saya tambahin title ya, title ini metode 1, yang ini metode 2, seperti ini. Jadi ini kalau jalankan, nah ini keluar, ini metode 1, ini metode 2, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan teknik ketiga, yaitu luminosity ya. Jadi kita akan menghitung 30% dari red, 59% greennya, 11% blue-nya. Jadi ini gray ketiga. Jadi penjumlahan biasa, tapi di setiap R-nya hanya diambil persentase. Yang pertama 0,3 dikali R, terus 0, berapa? 59 sama 11 ya. 59 dikali green-nya, jangan sampai ketukar, 0,11 dikali blue-nya. Jadi kita ambil di sini metode ketiga dengan gray yang ketiga, seperti ini. Kalau dijalankan 1, 2, 3, gray 3, metode 3. Oh ini gray-nya 2, harusnya gray 3 ya. Nah ini hasilnya ya. Jadi metode pertama seperti ini, metode kedua seperti ini. Ternyata metode ketiga yang lebih bagus ya, dalam menghasilkan sebuah nilai RGB yang lebih jelas daripada teknis sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya materi kita sampai sini dulu. Selanjutnya saya kasihkan tugas buat kalian. Pertama, kalian harus membuat sebuah fungsi di mana fungsi tersebut akan melakukan proses konversi gray dengan metode 1, 2, dan 3 tergantung dari parameternya. Jadi di sini nanti kalian akan buat sebuah fungsi, misalnya abu-abu. Nama fungsinya ada abu-abu. Jadi di sini gambar koma 1. Kalau koma 1 seperti ini, kalian akan output dari abu-abu ini adalah gray 1 ini, seperti ini. Jadi kalau ini di sini 2, output dari misalnya ini saya hasil ya. Hasil sama dengan seperti ini. Jadi kalau ini gambar 2, berarti variabel hasil ini sama halnya seperti ini. Jadi dia akan melakukan proses perhitungan grayscale dengan metode kedua. Dan kalau di sini kalian 3, kalian akan menghasilkan grayscale dengan metode ketiga. Gitu. Jadi kalian harus buat sebuah fungsi di mana nama fungsinya adalah abu-abu, parameternya ada 2, yaitu 1 adalah parameter gambarnya, yang kedua adalah parameter metodenya. Metodenya 1, 2, 3. Jadi kalau 1 dia akan menggunakan metode apa yang pertama itu? Luminosity, likeness ya. Terus kalau parameternya di sini diisi 2, dia akan melakukan proses perhitungan RGB dengan metode average. Kalau ininya 3, dia menggunakan metode luminosity. Jadi kalian teknisnya lakukan dalam proses ini. Dan satu lagi, jadi di sini adalah kalian bikin untuk biner gitu. Jadi hasil 2, bikin fungsi lagi hasil 2 biner, dimana gambar
gambar, koma, biner tersebut kalian akan menentukan hasil dari ini, hasil ini gini ya. Jadi hasil 2 gitu ya. Hasil 2 adalah citra biner, di mana dia akan mengolah dari hasil abu-abu tapi dengan ada threshold. Thresholdnya adalah kalau kalian menentukan misalnya 125, misalnya seperti ini. Jadi di sini angka di bawah 125 akan dijadikan 0. Jadi angka di bawah 125 akan dijadikan 0 gitu ya. Jadi sesudah lebih dari 25 akan dijadikan 1. Nanti bisa dibolak-balik sih. Jadi mau angka 1 duluan, angka 0 duluan, terserah. Jadi yang penting kalian harus menentukan ya. Jadi lebih kecil dari atau lebih besar dari 125 diisi 0. Jadi angka piksel di dalam hasil yang nilainya lebih besar sama dengan 125 akan diisi 0, dan yang lebih kecil dari 25 akan diisi 1, seperti itu. Jadi tugasnya kalian harus bikin sebuah fungsi di mana nama fungsinya adalah abu-abu, parameternya ada 2. Parameter pertama adalah gambar, parameter kedua adalah nilai metode gray-nya. Kalau 1 dia menggunakan perhitungan gray 1 menggunakan metode likeness, yang kedua menggunakan metode average, yang ketiga metode luminosity. Dan fungsi kedua kalian harus membuat sebuah fungsi, nama fungsinya adalah biner, di mana parameter pertama adalah hasil dari gray-nya, koma, yang kedua adalah threshold ya. Threshold itu adalah yang di bawah 125 akan diisi nilai 1, lebih besar sama dengan 125 akan diisi 0. Mau terbalik tidak apa-apa sih, hasilnya kan hanya perbedaan warna hitam putihnya saja. Oke, seperti itu. Nanti jangan lupa tugasnya. Materinya saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjutkan dengan diskusi ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.